Visi usai melantai di Bursa Efek Indonesia, sudah hadir di studio CNBC Indonesia, David Dwi Putra, Direktur Utama PT Satu Visi Putra Tbk atau Visi. Selamat sore Pak David, apa kabarnya? Baik, selamat sore. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Pada hari ini, Visi sudah resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Dan bahkan tadi sempat mencapai level 160-an ya Pak ya. Betul. Seperti apa nih reviewnya? Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi perseroan? Ya, terima kasih sebelumnya. Reviewnya sih baik ya. Kita melihat antusiasme pasar yang cukup tinggi dengan adanya oversubscribe dan nilai saham yang cukup meningkat di hari sesi pertama tadi. Lalu kita juga melihat volume yang cukup tinggi, volume perdagangan cukup tinggi. Jadi sudah sesuai dengan ekspektasi kami. Sudah sesuai dengan ekspektasi. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, ini cukup menarik ya Pak David, karena di tahun ini 2024 masih diliputi dengan ketidakpastian global, ditambah lagi dari sisi domestik ini ada perhelatan politik. Nah, kenapa Visi berani gitu untuk melakukan IPO di tahun ini? Oke. Kita berani melakukan IPO di tahun ini karena menurut kami di perusahaan Satu Visi Putra, tahun politik adalah tahun yang sangat tepat karena kita di tahun politik ini mendapat tambahan market yang cukup banyak ya dari sisi alat peraga kampanye, karena kita bergerak di industri yang untuk material digital printing yang sangat digunakan. Momentumnya cukup positif artinya ya di tahun politik Betul, ini ya? di tahun 2023. Peningkatan berapa persen Pak gambarannya? Sekitar 20% ya dari sisi 20%. pendapatannya. Dengan adanya peningkatan 20% di tahun ini artinya prospek ke depannya cukup baik gitu ya Pak. Betul. Nah tapi melihat bisnis dari Visi secara keseluruhan, reviewnya seperti apa sih? Dan kemudian pada akhirnya hari ini resmi melantai di bursa. Oke. Reviewnya baik ya, kita ini adalah salah satu market leader di industri digital printing ini untuk media outdoor ya. Kita lihat dari tahun ke tahun pendapatan Visi yang bertumbuh dan profit yang juga bertumbuh. Jadi kita juga melihat ke depan pasar di industri ini masih luas dan bertumbuh pesat. Maka itu kita optimis. Marketnya seperti apa sih Pak di tanah air? Tadi kan juga disebutkan akan menggarap segmen-segmen yang belum dimaksimalkan. Ini seperti apa Pak? Jadi dengan adanya tambahan modal ini tentunya akan meningkatkan bargaining power kita di sisi permodalan yang nantinya akan kita gunakan untuk modal kerja, menjangkau pasar-pasar yang sebelumnya belum bisa kita jangkau, di luar pulau contohnya, sehingga ke depan tentunya Visi akan memberikan pelayanan yang lebih lagi, meningkatkan. Tentunya juga ada tambahan armada dari dana IPO itu yang bisa digunakan untuk meningkatkan pelayanan. Oke, terkait dengan IPO, hari ini kan menargetkan dana berapa dengan harga IPO di Rp120 per lembar saham nih Pak? Di 73 miliar 800 juta, yang 90% lebih digunakan untuk modal kerja, untuk penguatan kita di sisi modal kerja dan bargaining power kita. Oke, selama ini tantangannya apa sih Pak untuk bisnis bahan advertising dan juga percetakan ataupun tadi digital advertising ini? Karena kan kita tahu bahwa saat ini memang dunia diliputi dengan ketidakpastian dan juga wait and see. Ya, tantangannya adalah tentu saja kita kan produk kita belum bisa diproduksi oleh dalam negeri ya. Jadi untuk kualitas-kualitas kita butuhkan itu belum bisa diproduksi dalam negeri sehingga masih bergantung impor. Tentunya di sini tantangannya adalah nilai mata uang dan kompetisi yang cukup ketat ya. Namun dengan semangat kerja Satu Visi, syukurlah sampai hari ini kita masih bisa menjadi one of market leader. Jadi dari segi nilai mata uang, kemudian bahan yang masih impor ini menjadi salah satu tantangan gitu ya, yang mewarnai bisnis dari Visi sendiri. Tapi kalau kita lihat kinerja bisnisnya gitu, ini kan di tahun politik ini tentunya ada peningkatan tadi dari segi permintaan dan juga alat peraga. Nah kalau kita tarik secara historis, ini seperti apa sih peningkatan permintaannya setiap tahun pemilu? Setiap tahun pemilu kita ada sekitar tambahan 40% ya. Dari sisi retailnya itu ada tambahan sekitar 40%. Sehingga berdampak sangat positif untuk kinerja perusahaan. Kalau di tahun ini targetnya seperti apa? Sudah IPO ini dan juga tadi ternyata antusiasme pasar juga cukup tinggi gitu ya? Ya, terima kasih. Kalau di tahun ini sih kita
konservatif aja di angka 10-20% peningkatan pendapatan. Nah, dengan pendapatan yang meningkat ini, strategi apa nih yang akan dilakukan oleh Visi untuk mencapai target-target tersebut? Ya, tentunya kita akan konsolidasi, kita akan meseleksi distributor-distributor yang tadi saya sampaikan di luar pulau, di market-market yang belum bisa kita jangkau. Lalu dengan kita mendapatkan tambahan modal kerja ini tentu seperti yang tadi saya bilang, bargaining kita ke prinsipal sehingga akan lebih bagus nantinya. Dari segi jangkauan, ini saat ini areanya di mana saja? Apakah memang akan melakukan perluasan wilayah lagi? Saat ini barang kita sudah sampai ke nasional ya, sudah sampai ke seluruh wilayah Indonesia. Namun kan sampai ke sana mungkin belum secara maksimal. Masih di beberapa daerah itu kita perlu mengikatkan diri lagi dengan meningkatkan dengan mencari distributor-distributor baru, kita selektif, kita mencari supply chain yang bagus, sehingga meningkatkan penjualan di daerah. Dari segi supply chain sendiri seperti apa untuk bisa maksimalkan penyebaran dan pemanfaatan di berbagai daerah di Indonesia ini? Tentunya kita harus selektif ya terhadap distributor-distributor yang ada itu kita selektif, kita di perusahaan memiliki algoritma lah. Algoritma sendiri. Kategorinya seperti apa sih Pak? Ya dari sisi payment-nya, term of payment-nya, terus kredibilitas owner-nya, dan lain-lain gitu. Kalau saat ini trennya seperti apa sih terkait dengan advertising ataupun percetakan sendiri? Bertumbuh pesat sih bagus. Kalau kita lihat marketnya masih sangat growth. Dan kita punya research team juga untuk flag banner dan media outdoor ini masih akan bertumbuh ke depannya. Oke. Nah ini kan tentunya percetakan, kemudian advertising, ini kan saat ini macam-macam ya Pak ya. Yeah. Nah ini komposisinya nih seperti apa sih mulai dari periklanan outdoor sampai mungkin dengan yang lainnya? Kalau komposisi mungkin kita bagi retail sama corporate ya. Mungkin saat ini lebih banyak corporate 60%, retail 40% gitu. Sehingga ada peningkatan di retail, sehingga kalau di tahun politik gini mungkin retailnya juga meningkat gitu. Tapi ada perbedaan nggak sih Pak? Mungkin secara perubahan behavior masyarakat, kalau dulu kan orang kebanyakan mencetak atau menggunakan banner-banner gitu ya, dan sekarang beralih ke digital. Ini seperti apa sih perubahan ini? Tentunya digital itu perlu dan bagus ya, tapi belum bisa menjangkau sampai ke daerah-daerah, ke masyarakat-masyarakat. Kan kita kan tetap perlu sosialisasi, interaksi, keluar ruangan. Di sinilah media luar ruangan itu kita pakai kan. Juga di sisi skala bisnisnya seperti warung dan lain-lain. Kalau mungkin yang digital kita bisa melihat di kota besar ya, tapi untuk di daerah-daerah kan masih belum bisa menjangkau sana. Sebagai market leader di industri ini, seperti apa sih Anda memandang persaingan? Apakah memang cukup kompetitif dan seperti apa sih dampaknya dengan Visi melantai di Bursa Efek Indonesia? Persaingannya kompetitif. Dengan visi melantai di bursa, tentunya seperti yang tadi berkali-kali saya sampaikan, itu akan sangat positif buat kinerja perusahaan ya. Tentunya dengan tambahan ini kita bisa lebih leluasa lah seperti itu. Tapi kalau di industri ini ada persaingan dari segi harga nggak sih Pak? Apakah memang industri ini juga seperti dengan beberapa sektor lainnya yang ada price war gitu? Oh, tentu saja ya. Kita price war hampir setiap hari, setiap minggu gitu ada price war tentunya. Tadi Anda juga sebutkan bahwa beberapa tantangan di industri ini tadi mulai dari nilai tukar mata uang, kemudian sampai bahan baku yang masih impor. Sebetulnya tantangannya apa sih sehingga sebenarnya bahan baku ini masih kebanyakan impor dibandingkan dengan kita produksi sendiri? Saat ini mungkin kalau saya rasa kemampuan produksi kita dan secara teknologi belum bisa ya mengejar ke sana. Namun saya lihat ini sebenarnya bukan sebuah masalah karena ini adalah barang yang added value-nya sebenarnya di sisi hilirnya. Dari hulunya itu seperti bahan material begini itu added value-nya rendah. Namun di sisi desain, digital printing, UMKM itulah UMKM-nya di sana. Sehingga kita tidak perlu mempermasalahkan kenapa harus impor, kenapa buat di sini. Ini semacam material aja, added value-nya itu lebih banyak di digital printing yang banyak menikmati. Material apa sih Pak yang paling banyak diimpor? PVC banner ya. Itu kebanyakan impor gitu ya? Iya, betul. Nah kemudian saat ini kan kita tahu bahwa nilai mata uang rupiah juga semakin melemah menuju 15.600-an. Nah dengan adanya pelemahan nilai tukar rupiah ini seberapa besar sih dampaknya bagi Visi?
Ya, tentu saja akan sedikit mengganggu lah. Tapi kita udah berbisnis ini kan sudah cukup lama. Sehingga kita, sudah berapa tahun Pak di industri ini? Saya sendiri secara pribadi sudah lebih dari 15 tahun. Oke. Tapi PT Satu Visi saya dirikan tahun 2018. Jadi untuk gejolak volatilitas nilai tukar itu sudah kita alami. Jadi apa yang dilakukan atau salah satunya kita bisa antisipasi melakukan apa? hedging dan juga kita bisa melakukan renegosiasi dengan prinsipal. Artinya dengan berbagai tantangan ini itu juga jadi alasan bagi Visi untuk melakukan IPO gitu ya dengan prospek yang cukup besar di tanah air. Kemudian setelah ini tadi kan dana yang diraih adalah 73,80 miliar. Ini komposisinya akan digunakan untuk apa saja selain tadi untuk digunakan? Cuma dua itu aja. Oh, untuk modal kerja dan armada. Oke. Untuk rencana ekspansi mungkin ke depannya seperti apa selain dari peningkatan armada? Mungkin penambahan gudang di beberapa wilayah ya sedang kita rencanakan. Ada beberapa kota yang kita juga sudah mulai membangun gudang. Oh, saat ini gudangnya ada tersebar di mana aja, Pak? Ada di Semarang, Jakarta, dan Surabaya. Kita ada 11 gudang penyimpanan seluas hampir 10.000 meter persegi.